Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Utilitas Bangunan 1 pada kali ini telah memasuki pertemuan 9, di mana pada pertemuan sebelumnya telah melakukan UTS. Jadi pada pertemuan 9 ini akan dibahas mengenai sistem pembuangan air kotor. Jadi ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama itu limbah, yaitu bahan buangan atau bahan sudah tidak terpakai, terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Kemudian ada limbah padat, yaitu bahan buangan berbentuk padat, biasa disebut dengan istilah sampan. Kemudian ada limbah cair, yaitu bahan buangan berbentuk cair, seperti air kotoran, air bekas, dan air hujan. Kemudian air kotoran itu merupakan air buangan yang mengandung kotoran manusia. Nah, untuk air bekas, yaitu air buangan berasal dari air pumping lainnya, seperti bak mandi, bak cuci tangan, bak cuci dapur, dan lain-lainnya tidak mengandung kotoran manusia. Untuk air kotor itu merupakan air buangan terdiri dari air kotoran dan air bekas. Jadi air kotor ini campuran dari air kotoran dan air bekas ini. Kemudian air hujan yaitu air yang jatuh dari langit atau air yang diakibatkan karena turunnya hujan. Kemudian ada riol, yaitu pipa yang digolongkan untuk menyalurkan air limbah. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem terpisah. Karena itu riol hanya digunakan untuk mengalirkan air kotor saja. Kemudian ada istilah riol gedung, yaitu bagian dari sistem pembuangan air kotor yang membentang dari ujung saluran pembuangan gedung dan menyalurkan buangannya ke saluran. Sistem pembuangan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem individu atau onsite, di mana fasilitas pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Kemudian ada sistem terpusat atau offsite, di mana pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Nah, biasa untuk yang sistem individu atau onsite ini biasanya rumah tangga atau bangunan gedung, atau terdiri beberapa bangunan rumah atau bangunan gedung. Nah, kemudian untuk yang sistem terpusat ini biasanya pada suatu kawasan atau suatu kota. Dapat diperhatikan diagram atau proses dari sistem pengolahan onsite, di mana air limbah rumah tangga tersebut timbulan, kemudian dialirkan ke septic tank, cubluk, jamban atau pit latrin. Nah, di mana tempat ini merupakan lokasi atau tempat untuk pengolahan setempat. Kemudian disedot menggunakan truk tinja. Nah, dalam proses ini disebut pemudasan dan pengangkutan. Kemudian dibawa ke pusat pengolahan, yaitu instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, dari pengolahan ini maka hasil bersihnya yang sudah bersih atau bebas dari bahan-bahan yang mengandung racun dibuang ke sungai dan saluran air, di mana dua lokasi ini disebut juga badan air penerima. Jadi ada dua pengolahan dalam sistem pengolahan onsite. Yang pertama pengolahan pendahuluan, di mana pengolahan pendahuluan ini menggunakan sistem tanpa air, yaitu ada pit latrina cubluk, dan yang menggunakan air yaitu septic tank. Kemudian yang pengolahan lanjutannya yaitu bidang resapan, saringan pasir, dan kolam pengolahan. Jadi gambar di sebelah kanan pada slide ini menunjukkan ilustrasi dari pit latrin. Jadi pit latrin ini berbentuk penapan tinja yang dibangun tepat di bawah kloset jongkok, di mana pada pit latrin ini tidak diperlukan pembilasan, dan bila lubang telah penuh maka lubang baru harus dibangun. Jadi sistem pit latrin ini merupakan sistem paling murah dan hampir memenuhi kebutuhan dasar, tapi kurang nyaman dan efektif serta sulit dijaga kebersihannya. Dibandingkan dengan septic tank dan cubluk, pit latrin kurang sesuai untuk daerah dengan muka air yang tinggi. Selanjutnya yaitu cubluk. Jadi ilustrasi cubluk dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ini, di mana cubluk adalah lubang atau sumur yang dibuat dengan menggali tanah dengan dinding yang merembes air. Cubluk digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban, berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Jadi cubluk ini sederhananya hampir mirip dengan pit latrin. Nah, namun pada sistem ini mengandalkan tanah sebagai sistem memberikan daya dukung lingkungan untuk menguraikan air limbah menjadi zat yang tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu septic tank, di mana septic tank ini merupakan ruang kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung atau mengolah air limbah domestik dengan waktu tinggal tertentu, sehingga dengan pengendapan suspensi benda-benda padat dan memberi kesempatan terjadinya penguraian biologis atau biodegradasi oleh mikroorganisme anaerob menjadi lumpur dan gas. Kemudian bagian yang kedua yaitu bidang resapan untuk memungkinkan proses lanjutan penyaringan efluen cair dari septic tank. Nah, gambar sebelah kanan ini menunjukkan ilustrasi dari septic tank.